جل من قد أرسلك رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi hadith kursi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Wa qala ta'ala innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim. Amma ba'du, yang segenap yang saya hormati, segenap para jamaah, para hadirin yang hadir pada saat ini, pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang tidak lupa kita muliakan, tidak lupa kita hormati, kita takzimkan, kita mahabbahkan kepada beliau-beliau semuanya, terutama pimpinan Majlis Taklim Al-Hasanah Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Saleh bin Kiai Haji Hasan Muhajjar. Semoga beliau sehat walafiat. Semoga beliau berkah hidupnya, banyak duitnya, lancar urusannya, dan memberikan cahaya-cahaya ilmunya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga, di sini ada Kiai Haji Hasan, dan terus Ustadz Fahmi. Ada juga di tengah-tengah kita Kiai Zuli Rais dan senap gurunda-gurunda tercinta, tuan-tuan guru yang ada di sini. Semoga dengan kehadiran beliau duduk bersama kita di sini, Allah ridho kepada kita semuanya. Allah cucurkan rahmat kepada kita semuanya, dan Nabi kepada cinta kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, para hadirin sekalian, untuk indahnya acara ini, untuk berkahnya acara ini, dan untuk lancarnya acara ini, mari kita baca Al-Fatihah ya. Semoga kita Allah berikan jalan menjadi pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teguh dalam barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala diniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga yang saya hormati
Ketua Panitia Bapak Mukhlis Hasan dan jajarannya, dan segala jiran-jiran yang hadir pada saat ini, segala hujjat dan seluruh para hadirin para jamaah sekalian, ya, jalan-jalan ke Cikini, Cakep. jangan lupa mampir ke Masjid Al Barkah. Cakep. Insya Allah yang ada di sini saya doakan hidupnya berkah. Amin. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Ya, kita lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu ahlan wa sahlan, mungkin penceramah sudah datang. Ya. Sebelum hadrah mulai, lebih baik kita tunggu sebentar. Guru dan tercinta yang mulia Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Saleh Al-Hamid, badru alaina min sani ya dil wada wajabash syukru alaina bada'adil إذا طلع البدر علينا من سني لا وجب الشكر علينا إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله أهلا وسهلا sepanjang pada guru kita tercinta yang mulia Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Saleh Al-Hamid. Semoga badan beliau sehat semuanya, Allah berkahi hidupnya, dan juga Allah istiqomahkan langkah-langkahnya dalam berdakwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, ya, kita dengarkan Maulid Rasul, ya, yang akan dibawakan oleh tim hadirah. Kepada beliau-beliau semuanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. رسيب الدور على الحبيب علي بن محمد الحبسي الفاتح لها زينية وعلى كل الصالحة وإلى خير النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الفاتحة. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المستاقون إلى رؤية جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه ما يخطب يصاله يقظته ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأسلاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وعليك زين الأنبياء سلام عليك أسقى وقد آن للكلام أن يخط ما ركضوا بالأنامل مما استفاده البحم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن شمائل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
صلوا على محمد. Jamaah sekalian yang hadir pada saat ini, pada malam yang mulia ini, telah kita dengarkan Maulidur Rasul Simtud Durar. Semoga yang membaca, yang mendengarkan, yang khusyuk untuk cinta kepada Nabi Muhammad, insyaallah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang yang beriman, cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslimin wal muslimat, rindukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dunia, karena bumi, langit, surga, neraka, atau apapun yang diciptakan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pecinta Rasulullah, perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tetap dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan kembali, kita baca Fatihah sekali lagi. Guru kita tercinta, Gurunda yang mulia, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Shalih bin Kiai Haji Hasan Muhajjar sebenarnya kurang sehat, ya. Sebenarnya kurang sehat, lagi nggak enak badan, lagi sakit, lagi meriang. Ya. Kita doakan semoga sehat kembali. Allah pulihkan kesehatannya, Allah pulihkan kesehatan badannya, ya, badannya, rohaninya, kantongnya, semuanya deh. Ya, dan juga buat guru kita semua di sini, ya, semoga sehat badannya, semuanya deh. Doa-doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ladziniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi watihan wa kittu bi akhmusi ata'u thuraya dukhuli tahta qaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub, amin, wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita anugerah yang besar sekali. Sekalipun tempatnya terpencil masuk ke dalam gang, tapi rahmatnya Allah akan turun berlebih-lebih di tempat yang dimuliakan ini. Salam sejahtera kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena jasa beliaulah kita mengenal Allah. Seyogianya kita berterima kasih kepada beliau dengan mengikuti ajaran-ajarannya dan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Para habaib, para asatid, para guru-guru yang mulia yang hadir di tempat ini, berkhusus Raisul Majlis Majlis Ta'lim Gahwatul Janjabil Ustaz Saleh bin Kiai Haji Hasan Muhajjar. Ya, Ustaz Saleh ini abahnya guru saya. Saya belajar Doroba Zaidun Amron dari abah beliau, belajar Jurumiyah dari abah beliau, dari Ustaz Abdul Rahman juga. Hadirin hadirat yang hadir tempat yang mulia ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali waktu sholat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara anak bayi yang dengan tangisannya memanggil ibunya. Akhirnya Rasulullah mempersingkat ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Rasulullah kalau sholat subuh panjang ayat yang dibaca oleh beliau. Ya, banyak ayat-ayat panjang yang dibaca oleh beliau. Tarotan Qaf, Wasajdah, ya, terus Sabihis, banyak yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sangat singkat. Lalu ditanya, "Limada ya Rasulullah?" Qal sami'tu bibuka'is sabi yunadi bibukaihi ummahu. Rasulullah mendengar tangisan anak bayi, dengan tangisan itu dia memanggil ibunya. Makanya sekarang ilmu kedokteran sekarang ini, dari tangisan-tangisan itu intonasi macam-macam. Anak yang kepanasan, kelaparan, ketakutan,
dari intonasi suara bayi itu bisa dilihat dan dibedakan masing-masing, saudara. Saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang jenderal, seorang dari kepala seluruh angkatan bersenjata, seorang raja, seorang nabi, seorang rasul. Sekali waktu datang menemui saudara Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Umair. Akhirnya Rasulullah melihat Sayyidina Umair lagi mainan burung, lalu beliau duduk sambil memegang bahu anak yang masih umur 4 tahun. Mana ada pemimpin yang mau turun melihat, bercanda, membesarkan hati anak yang umur 4 tahun. Itu betul-betul akhlak yang sangat mulia, saudara. Akhirnya sambil menepuk bahunya, Rasulullah mengatakan, "Ya Umair, ma fa'ala Nugair?" Ya Umair, apa gerangan yang dilakukan burung kecilmu itu? Dari sini kita sunnah menyenangkan anak kecil itu, memanggil panggilan yang menyenangkan, karena itu ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, Rasulullah diberikan oleh Allah kenikmatan, diberikan kemiskinan, diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, diberi sakit, diberi segalanya, sampai-sampai beliau masuk ke salah satu rumah istrinya. "A'indakum ta'am?" Apakah kamu punya makanan? "Enggak, la, ma indana syai'." Enggak punya apa-apa. Masa orang miskin pun di dunia ini pasti punya, ini enggak ada sama sekali. Lah satu cangkir teh atau satu separuh roti pun tidak ada di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? "Idzan ana shaim." Kalau begitu saya puasa. Dari sini diambil hukum kalau orang mau puasa sunnah, niatnya boleh sebelum zawalus syams, sebelum zuhur, ya apa niat? Itu saudara-saudara sekalian. Lalu dibuka oleh Allah pada tahun 8 Hijriah saat Ghazwat Uhud yang ditundukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diberikan oleh Allah ghanimah, ghanaim dari onta, kambing dan alat-alat yang diperlukan untuk berjuang, semua di tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau dapat bagian, ada bagiannya beliau dua seperti satu wadi, satu telaga dari para kambing. Seorang datang dari Mekah, "Liman hadza?" Kata Rasulullah, "Huwalak, itu untukmu." Dia bilang, "Atahza'u bi? Apakah engkau bercanda ya Rasulullah? Engkau mengatakan ini punya aku?" "Ya, 300-400 kambing," kata Rasulullah, "ini untukmu." Subhanallah. Akhirnya orang tadi pulang. Begitu sampai di kampungnya, "Ya gaum, aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr." Wahai kaum, masuklah kalian Islam. Sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian yang tidak sedikit pun ada ketakutan tentang kemiskinan. Saudara, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada siapapun, ini adalah normal manusia ini. Seorang doktor yang dia sudah mengajar di satu universitas dan dia akan meninggalkan universitas itu, dia bikin haflah, bikin pesta besar. Di antara ucapannya doktor itu, siapapun yang tidak ada di dalam hatinya mencintai atau dicintai, itu orang bukan manusia. Betul tidak? Kalau manusia masih mau dicintai dan mencintai, saudara, karena dari cinta itu Rasulullah menghargai orang-orang yang punya di dalam hatinya ada cinta. Tapi cinta doang kalau tidak mengikuti tidak ada manfaatnya. Seorang punya regulator, tahu regulator ya? Tahu nggak? Nggak tahu? Tahu? Regulator yang di atasnya gas, tabung gas. Orang punya regulator, yang satu punya tabung gas. Kalau nggak dipaduin ada manfaatnya ya? Ada manfaatnya tidak? Tidak ada manfaatnya, saudara. Harus dipadu. Begitulah kita cinta, harus kita ikuti dengan melakukan amal, melakukan apa yang ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang punya penyakit kulit, kata dokter, ente punya penyakit kulit, ente kurang vitamin D, jawab, ente harus kena matahari, baru ente bisa sembuh. Lalu orang tadi nggak masalah, dia tinggal di satu kamar yang gelap, tidak ada sinar di situ. Lalu dia mengatakan, "Alhamdulillah anak sembuh." Bohong tidak? Bohong apa tidak? Bohong. Kalau memang ente mau sembuh, ente harus keluar, bisa kesentuh sinar matahari, baru ente punya penyakit sembuh. Begitu manusia. Kalau ente ingin sembuh, ente punya penyakit kejahilan, kebodohan, agar Rasulullah datang ke majelis-majelis supaya diisi sama ulama-ulamanya, supaya diisi sama ustadz-ustadznya. Ini keuntungan yang sangat besar sekali. Di kampung ini ada seorang yang menghibahkan waktunya untuk mengajarkan ajarannya Rasulullah. Maka kita mesti mengucapkan alhamdulillah.
lillah saudara. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, dalam pertemuan yang sangat singkat ini, ambil hikmah apa yang ada di dalam peringatan Maulid ini. Kita ini saudara harus selalu punya hubungan spesial antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya hubungan resmi dengan Allah, apapun yang terjadi ke depan ini, insya Allah kita punya kekuatan yang sangat besar, saudara. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, pernah sekali waktu Sayyidina Umar dipegang tangannya oleh Rasulullah, berjalan di salah satu gang di kota Madinah. Lalu secara spontanitas, karena energik daripada tangannya Rasulullah, spontanitas Sayyidina Umar mengatakan, wallah la anta ahabu ilayya min kulli syai' ya Rasulullah illa min nafsi allati baina jambayya. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau aku cintai kecuali nafsuku, jiwaku yang ada dalam hatiku. Apa kata Rasulullah? Hatta akuna haba ilaik min nafsik, sampai kau jadikan aku ya Umar lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Lalu secara spontanitas Sayyidina Umar mengatakan, la antal an ya Rasulullah ahabu ilayya min nafs hatta min nafsi allati baina jambayya, sekalipun dari nafsu dan jiwaku yang ada di dalam rongga badanku. Apa kata Rasulullah? Al-an ya Umar, sekarang ya Umar, kamu harus sudah mendapatkan cinta yang sebenarnya. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, peringatan Maulid ini kita ambil hikmah dari Maulid ini. Jangan pulang dari Maulid mau makan nasi kebuli, dikasih amplop, ditanyain lu dapat apa? Nggak tahu beb, ribut sana segala mati. Begitu saudara-saudara sekalian, harus ambil hikmah apa yang disampaikan ulama, hatta satu kalimat yang disampaikan dibuat kepegangan dalam hidupnya. Dan saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW 3 hari sebelum meninggal, 3 hari sebelum meninggal, sampai beliau dibopong ke masjid di mimbar, lalu beliau mengatakan, inna mau'idi ma'akum laisa hahuna, inna mau'idi ma'akum hunak inda haudi, faka'anni anzuru ila haudil an min makani hadha. Sesungguhnya pertemuanku denganmu bukan di sini, kata Rasulullah SAW. Ini mimbarnya oke ya. Habib Thahir pernah cerita sama saya. Habib Thahir almarhum, dia bilang anak di Mekah duduk sama Buya Maliki, apa ambennya kecil, begitu goyang bunyi krek 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 gitu, anak ngeri jatuh bareng. Tapi aman insya Allah ini. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Hah? 3 hari sebelum meninggal. Hei, kata Rasulullah, perjanjianmu bukan di sini. Perjanjianmu dengan aku nanti di haud, di telagaku yang jaraknya antara Syam sama Son'a, jarak yang sangat luas sekali. Barang siapa yang diberi minum dengan tangan yang mulia, dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Wasiat yang kedua, Allah fis salah, hati-hati salatmu, kata Rasulullah SAW. Hati-hati salatmu, karena beliau berasa kalau nanti umatnya banyak yang ninggalin salat. Biar mau belajar dimanapun, imamanya sebesar apapun, kalau tidak sholat, kata Imam Ghazali, ini orang asyad, ini orang lebih busuk daripada 1000 Yahudi, karena tidak mau sholat. Sampai-sampai pernah sekali waktu di Barhah, Mekah, di halaman depan Ka'bah, Rasulullah mengatakan, ya Fatimah ibnati, ya Sofiyah ammati. Dia bilang, ya Abbas ammi, isaluni min malillah ma syi'tum, la ughni ankum minallah syai'a. Minta uang apa, kekayaan yang Allah Ta'ala kasih berikan kepada saya, tapi saya akan kasih, tapi saya tidak bisa menjamin kamu di hadapannya Allah. Kalau kamu tidak sholat, saya tidak bisa menjamin, kata Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri tidak bisa menjamin kalau orang-orang yang tidak sholat, saudara. Makanya as-salafun as-salih dulu, begitu dia sudah mengetahui akan datang kematian, dipegang tangan anaknya, ya waladi, Allah fi tariqa aslafikum, in aradtum in turidun an najtami' hunak fala tamilu kullal mail ila tariq ghair sawiyah. Hati-hati anakku, kalau engkau ingin ketemu nanti di akhirat, jangan melenceng dari jalan yang sudah diatur oleh para salaf-salaf kita, para guru-guru kita. Makanya Habib kemarin mohon maaf ditanya, Beb, kira-kira presidennya siapa? Beb, saya tertawa, saya tidak tahu Pak, cuman saya akan mengutip satu hadis dari Sayyidina Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la ya'ti amun illa walladhi ba'dahu syarrum min. Tidak akan
akan datang satu masa, kecuali masa yang selanjutnya akan lebih busuk dari sebelumnya. Lihat gravitasi mulai zaman Pak Harto, Habibie dan seterusnya, semua makin menurun, makin jelek, saudara-saudara sekalian. Jangan diharap. Makanya kita harus punya hubungan yang baik antara kita dengan Allah, hubungan baik antara kita dengan Rasulullah, hubungan baik antara kita dengan Al-Quran, hubungan baik antara kita dengan keluarga kita, saudara. Dan kita harus ada khabi'ah. Apa khabi'ah itu? Amalan yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Bangun malam, tahajud, ya sodako, jangan sodako diikutin di foto, habis amalannya inti. Wala tubtilu sodaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan, saudara. Ini pada getol untuk batalin sodako, saudara-saudara sekalian. Orang paling demen membatalkan sodako. Wasiat yang kedua, yang terakhir ini, Rasulullah mengatakan Allah fin nisa, hati-hati dengan perempuan. Hati-hati dengan perempuan, karena perempuan itu adalah tanggung jawabmu. Kamu harus bisa memberikan perlindungan kepada perempuan itu. Seakan-akan Rasulullah tahu bahwa nanti umatnya banyak yang mendolimi perempuan, menyakiti perempuan, meninggalkan perempuan, menganiaya perempuan, sampai Allah bin nisa, hati-hati dengan perempuan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kamu keluarkan perempuan dari rumah ibunya, dari rumah ayahnya, karena amanatnya Allah. Wastahlaltum furujahun, dan boleh kamu gauli perempuan itu karena dengan kalimatnya Allah. Apa kalimatnya Allah? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Saudara, terakhir saudara, bawa pulang oleh-oleh dari sini. Saya Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Umar. Pernah sekali waktu Rasulullah sholat, begitu Rasulullah sholat, ada orang di belakang baca doa yang pada kita hafal semua. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah, wa subhanallahi bukratan. Hafal semua. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar. Wa subhanallahi bukratan wasilah. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsiran, dan segala puja-puji hanya untuk Allah. Subhanallah bukratan wasilah, Maha suci Allah pada sore dan siang hari, pada sore dan pagi hari. Kata Rasulullah, siapa tadi yang baca doa itu? Siapa yang baca doa itu? Akhirnya orang tadi setelah salam, ana ya Rasulullah, ajibtu laha. Dia bilang, futihat laha abwabus sama. Saya sangat heran dengan bacaan itu. Saya lihat langit-langit terbuka untuk menyampaikan doa itu, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, wallah ma taraktuhu mundu sami'tu min Rasulillah. Saya tidak pernah tinggalin doa ini selama saya mendengar dari Rasulullah. Jadi kalau ente punya amalan, ini sudah sholat lain, kalau sholat berwajib gitu. Tapi kalau mau doanya dikabulkan oleh Allah, baca tengah malam 11 kali Allahu Akbar kabira. Saat mulut kita baca, hati kita minta kepada Allah, minta panjang umur. Bisa nggak? Bener-bener sulit, Beb. Gimana, Beb? Lah ente setiap hari sholat Allahu Akbar kemana, pikirannya nanti kemana? Betul tidak? Itu yang negatif. Ente belajar yang positif. Ente minta husnul khatimah, ente minta panjang umur, ente minta segalanya. Allahu Akbar kabir, dalam hati ini, Allah panjangkan umur saya, berikan iman saya, segala macam. Ini doa aqrabu ilal ijabah, paling dekat untuk mendapatkan ijabah. Beb, saya ijazahin, bukan saya ini ijazahin Rasulullah langsung kok. Pokoknya jangan malas aja ente. Ntar nyari alasan, enggak dikasih ijazah, enggak pakai ijazah. Yang ngajarin Rasulullah langsung. Siapa yang mengamalkan doa ini, yang selama ini doa-doanya tergantung pakai cara ini, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir semua diberikan panjang umur, Ustaz Shalih Abdurrahman semua yang hadir, dan mudah-mudahan Kiai Haji Hasan Enjang diberikan Allah taala kuburannya raudhatun min riyadil jannah, diangkat derajatnya, dikumpulkan bersama syuhada was shalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Hadza wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita nih. Ya Allah. Makasih. Kurang kasih beliau nih. Makasih Mari. Follow Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الحمد لله الذي فضل حبيبه محمدا على سائر الكواكب والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الحبائب وعلى آله وصحبه لهم كرامات عجائب أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin wal hadirat segenap para pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tanpa harus kembali saya sebut satu persatu nama yang ada, mereka selaku yang harus namakan para sesepuh, para tokoh masyarakat. Ingat ya, sebagian di antara kita sudah beranjak untuk hadir di tempat yang serupa karena memang ini malam ada kurang lebih ada 2 atau 3 barangannya ya. Insyaallah mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ya apa yang menjadi keinginan kita dalam mendapati keberkahan daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah baik mereka yang sudah beranjak ataupun yang belum nantinya yang masih dalam perjalanan yang katanya dari tempat yang lain akan singgah di tempat ini, mudah-mudahan apa yang kita bawa secara keseluruhan kelak Allah SWT akan masukkan kita masuk golongan orang-orang yang nantinya akan mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amin amin rabbal. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini bersyukur kita kepada Allah karena berkat izinnya Allah SWT berkenan kembali mempersatukan kita, mempertemukan kita. Alhamdulillah. Ini Dr. Kulman. Masuk. Sadai, aman. Terus. Ya, terus. Hadirin wal hadirat selaku para pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah atas segala sesuatu yang telah kita terima, segala sesuatu yang telah kita peroleh mengatasnamakan bentuk anugerah. Anugerah yang begitu hebat, anugerah yang wajib kita syukuri hingga membuahkan syukurnya. Tentunya melalui izinnya alhamdulillah kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala berkenan kesempatan malam yang berbahagia ini Allah pertemukan kita satu sama lain di dalam satu wadah yang di dalamnya diajak kita untuk mengagungkan asma Allah, mensucikan daripada asma Allah. Lebih daripada itu diajaknya kita kumpul untuk membawa tambahan nilai selawat akan bentuk bagian kecintaan kita kepada Habib kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita bawa ini malam di dalam berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita kembali sebagaimana biasa kita kumpul. Insyaallah kita akan berada di belakang panji-panji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tak panjang kalam hanya mengatasnamakan selaku sahibul bait, sahibul majlis ya atau sahib maulid yang malam ini kita rayakan atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya atas nama jamaah Majelis Ta'lim Al-Hasanah yang biasa kami kumpul setiap malam Kamis. Yang alhamdulillah ya pada kesempatan malam hari ini walau yang bukan malam daripada sebagaimana kita kumpul tiap malam Kamis, tapi kita diajak kumpul berlainan malam sedikit karena mengingat ya pada malam inilah kebanyakan di antara kita biasanya lepas dari aktivitas
yaitu hari libur. Sengaja ya kami bisa mengajak para hadirin jamaah untuk kumpul pada malam minggu ini dengan maksud dan tujuan agar bisa mendapati waktu yang lebih leluasa. Dalam rangka kita duduk bersama mengingat keberadaan kita masih dalam keadaan meliputi suasana bulan Rabiul Awal. Sebagaimana biasa apa yang menjadi adat masyarakat kita di mana tempat yang bahkan malam ini ada beberapa tempat masih terus ya atas nama saudara-saudara kita mereka berkumpul di dalam mengatasnamakan membuat wadah menyuarakan yang berkenaan dengan untuk menjawab sambutan atas kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya berkenaan di majelis ini, majelis Ta'lim Al-Hasanah ya yang tiap malam Kamis kami biasa kumpul di dalamnya. Oleh karenanya merupakan suatu kebanggaan, penghormatan buat kami bisa mengumpulkan para hadirin, para habaib, para alim ulama yang walau sebagian kita sudah beranjak untuk menuju tempat-tempat yang lain, termasuk penceramah kita Al-Habib Hashim tadi yang katanya acara malam ini beliau ada 3 atau 4 tempat ya. Oleh karenanya tidak mengurangi apa yang menjadi keinginan kita, niatan kita, walau beliau ya berbicara tidak sepanjang apa yang menjadi harapan kita, tentunya insya Allah apa yang kita niatkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengurangi pahalanya nanti insya Allah. Nah hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya atas nama segenap keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Hasanah dan juga atas nama selaku tokoh masyarakat setempat Bapak Mukhlis ya, Bapak RT kita, selaku mengatasnamakan Saibil Bed beserta jamaah yang dalam hal ini mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada para hadirin jamaah yang sudi kiranya untuk meluangkan waktu yang ada ya agar bisa datang di tempat ini. Lebih lagi ucapan terima kasih yang kami tujukan buat mereka yang kiranya mau turut andil serta demi terlaksananya acara pada malam hari ini atas segala sesuatu yang baik yang dibawa semata-mata guna membawa sambutan atas kelahiran Sayyidina Muhammad SAW. Baik mereka yang ikut serta dalam menginfakkan bagian hartanya atau yang berkenaan untuk menempatkan di mana waktu, tenaga dan lain-lain, segala sesuatu yang ditujukan untuk terlaksananya acara pada malam hari ini. Oleh karenanya kami atas nama keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Hasanah pada kesempatan malam hari ini tidak mampu berbuat banyak kecuali kami hanya bisa mengiringi doa apa yang jamaah berbuat, khususnya para donatur di dalam membawa sumbangsinya ya untuk terlaksana acara pada malam hari ini. Segala sesuatunya kami hanya bisa mengiringi doa, teriring doa jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak, semoga apa yang dibawa baik ya meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi dan lain-lain semua demi terlaksana acara malam hari ini nantinya akan terhitung menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk orang-orang berbuat amal saleh. Amin amin rabbal alamin. Lebih daripada itu alhamdulillah sebelum kita tutup ya ada nanti kalau tadi ngeliat penceramah satu ya, kayaknya masih kalau ibarat makan masih kurang tegal ya. Insya Allah kita tambahin nanti ada bumbunya lagi nanti ya. Nah, oleh karenanya kita panjang kalam ini sekedar menghimbau kepada para jamaah khususnya ya bagi mereka yang mungkin di setiap malam Kamis masih ada kekosongan waktu, luang waktu untuk bisa kumpul bersama ya di tempat ini karena alhamdulillah berkat izin Allah tempat ini sudah memasuki hampir 30 tahun kami duduk di majelis ini. Hampir 30 tahun ini semua berkat jamaah ya, baru kemarin sebentar 30 tahun. Insya Allah kalau ukuran jamaahnya udah pada jadi wali tuh. Tapi ya kami hanya bisa berharap guna mendapati merebut yang berkenaan dengan nilai istiqomah ya. Insya Allah kami yakin apa yang kami bawa walau dalam jumlah yang terbatas jamaah yang tiap malam Kamis insya Allah ya segala sesuatunya akan menambah tambahan amal kita, keyakinan kita yang pada akhirnya menyebabkan Allah redha bersama kita nantinya insya Allah. Oleh karenanya kami menghimbau yang mungkin setiap malam Kamis yang ada kesempatan waktu untuk bisa kumpul bersama insya Allah ya kita bisa hati mudzakarah, kita tukar pikiran apa aja kita bawa setiap permasalahan yang ada insya Allah. Nah itulah lebih daripada itu alhamdulillah ya, malam hari ini yang seyogianya tuan rumah Bapak RT kita atau masyarakat setempat Bapak Mukhlis atas nama ketua panitia karena beliaulah yang harus cara sambutan
Tapi mengingat beliau dalam keadaan kurang sehat, sama saya yang lagi ngomong. Dia sempat seminggu ya, hati drop. Mendingan sekarang ini lagi. Tapi ya nggak ada maksud apa-apa kecuali kami hanya bisa berharap mudah-mudahan keberadaan kumpulnya kita ini malam senantiasa akan mendapat di mana ya curahan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan karena memang saat ini suhu udara terik matahari terus ya seolah-olah terasa membakar kulit kita. Suasana cukup ya panas. Oleh karenanya dengan kekuatan apa yang kita bawa pada malam hari ini, berharap kalau Allah Subhanahu wa taala akan memeliharakan keberadaan diri kita, keberadaan ahli keluarga kita, anak cucu kita, insya Allah, terutama ya mudah-mudahan Allah peliharakan kita semua dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Insya Allah. Lebih daripada itu mudah-mudahan kita doakan, kita baca surah Al-Fatihah. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya tujukan buat mereka yang dalam keadaan sakit atau kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Sehatkan badannya. Mereka yang dalam urusan mudah-mudahan Allah mempermudah urusannya. Beri kemudahan di dalam setiap urusannya, langkahnya, dan kita semua mendapat di mana keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan ya wal hadratin Nabi Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak kalam sekali lagi atas nama Sahibil Maqam ya panitia serta jamaah yang ada dalam hal ini, saya lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf bila mana terdapat acara ini masih banyak hal-hal atau terdapat kekurangan yang mungkin kurang berkenan, karena sudah berapa kali ya dari tahun-tahun kemarin kami mencoba untuk mengumpulkan saudara di tempat ini, tapi keadaan yang memang belum mengizinkan. Tapi ini malam insya Allah sampai beberapa tahun ke depan mungkin insya Allah akan bisa bicara lagi lebih maksimal lagi mudah-mudahan insya Allah. Inilah ya kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Semoga guru kita tercinta dan juga Bapak Mukhlis dan guru-guru yang lainnya dan para jamaah sekalian ya yang hadir di sini sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin ya. Untuk ceramah selanjutnya, ceramah yang kedua mirip sekali dengan Ustadz Adi Hidayat di sini ya. Ya. Kira-kira siapa gitu? Wak Cikareng katanya. Ya, kita panggilkan Ustazuna guru kita tercinta Al Ustadz Ahmad Fakhruddin. Sallu ala Muhammad. Ayo Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala rasulih Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabih huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tuan-tuan guru kita,
yang sungguh amat banyak hadir di malam hari ini, yang mohon maaf tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Itu semua tak mengurangi rasa mahabbah dan ta'zim saya kepada semua para asatidz, para tuan-tuan guru, yang kita doakan semoga guru-guru kita Allah berikan sehat afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus guru kita bersama Ustazuna Kiai Haji Muhammad Saleh bin Hasan Al-Muhajir, yang kita doakan semoga beliau Allah berikan sehat afiat, dimudahkan segala urusannya dan dimenangkan segala perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Semuanya yang mohon maaf, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Singkat saja, di dalam kitab Kashful Labsi yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala wa ardah, terkait an hadits raddi syamsi. Suatu hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, yang saat itu ada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan istirahat di bawah pohon, yang mana pada saat itu waktu sudah lepas dari tergelincirnya matahari. Saking lelahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tertidur di pahanya Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sampai masuknya waktu asar, baginda Nabi belum bangun. Terus sampai hampir tenggelamnya matahari. Saat itu baginda Nabi baru sadar, baru terbangun dari tidurnya. Beliau bertanya kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, salat al-asar?" "Wahai Ali, apakah engkau sudah salat asar?" "Galatlah." Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah beliau menjawab, "Belum ya Rasulullah." Padahal waktu saat itu sudah hampir tenggelam matahari, sudah hampir tiba waktu maghrib, dan saat itu Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah beliau belum melaksanakan salat asar karena Nabi tidur di pangkuannya. Mau dibangunin, ini urusannya sama mertua, kan begitu. Nggak dibangunin tapi belum salat asar, dilema beliau. Tapi beliau bukan melihat sosok mertuanya, tapi yang dilihat adalah Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bertanya seperti itu dan dijawab oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, langsung seketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sambil beliau berdoa, "Allahumma innahu kana fi ta'atika wa fi ta'ati rasulik fardud 'alaiha syams." Ya Allah, saksikan laki-laki ini yang dimaksud adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah adalah seorang yang taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu, maka kembalikanlah matahari seperti baru tibanya waktu asar. Hadirin, matahari yang tadinya udah mau tenggelam kira-kira jam 5:30 mau yaitu masuknya waktu maghrib, dengan sebab doa baginda Nabi Muhammad SAW,
tuh matahari balik lagi. Matahari balik, nggak jadi tenggelam. Kagak jadi tenggelam. Ada orang sini yang bisa doa kayak begitu? Bisa. Ada kira-kira yang bisa kayak begitu? Bisa. Kita bisa ambil pelajaran dari sebuah itu kisah. Apa yang perlu kita tanamkan dalam hati kita? Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau salah satu sahabat yang rela mengerahkan semuanya, segalanya, jiwa, raga, nyawa, apapun untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan hadirin, bagi mereka orang yang mau berjuang untuk Allah, berjuang untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang bisa dia lakukan. Bayangkan, matahari bisa balik lagi. Jangankan urusan dapur kita, jangankan urusan duit kita, jangankan urusan hal yang menjadi kebutuhan hidup kita, matahari bisa balik. Allah siapkan bagi mereka orang-orang yang mau tulus berjuang pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di majelis ini kita diajak oleh guru kita, sama-sama kita berjuang. Mudah-mudahan semua niat hajat kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Apa yang menjadi tujuan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan kita mau tulus berjuang di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama ya kita gunakan waktu kita, kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan modal kecintaan tersebut kita bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada cinta, sulit rasanya untuk kita bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Tanpa ada cinta, sulit rasanya untuk kita bisa dekat dengan baginda Nabi. Tanpa ada cinta, sulit rasanya untuk kita bisa bertatap wajah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, mari sama-sama hidupkan majelis ta'lim kita, karena itu yang disenangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana majelis tersebut kita masuk, kita diajak untuk kenal kepada Allah, kita diajak untuk kenal kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya kita masuk nggak bisa kita beribadah kepada Allah dengan baik, setelah kita masuk diajarkan kita untuk kita bisa beribadah dengan baik di hadapan Allah Ta'ala. Jika ada majlis-majlis seperti itu, jangan tinggalkan, pertahankan sampai wafatnya kita. Insya Allah itu akan menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan adanya majlis ini, semoga Allah berikan berkah kepada kita. Dengan adanya guru kita yang tadi Masya Allah udah hampir 30 tahun ya, kita bisa bayangin kalau 30 tahun belajar udah jadi kiai ente gitu ya. Masya Allah, kita doain semuanya, yang penting berkah semuanya. Kita doakan guru kita, semoga Allah berikan sehat afiat, panjang umur dalam taat, dan dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'ina bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin. Afaminkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ubi, insya Allah hadirin yang ada di sini mendapatkan syafaat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mudah-mudahan segalanya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bila ada kekurangan, ada kelebihan di sana sini maupun tempat hidangan dan sebagainya, kami mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Hadroh silakan maju. Unadi
Ya Rasulullah Ya Imam ar-Rasul Ya Sanami Anta babullahi mu'tamani Fabi'un ya wa akhirati
الله عليه وسلم يا نبي سلام